Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk seluruh guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua di tempat yang termulia di sisi Allah. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Al-Hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk kedua orang tua kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, menerima segala amal, melapangkan kubur mereka. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Al-Hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah khusus. Kita niatkan untuk seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah mendahului, begitupun dengan keluarga kita yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan mereka sebagai rawdatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Bagi kita ataupun keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang ada masalah, ada ujian, semoga Allah segera berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Al-Hadhihi wa la kulli niyatin salihah wa man huwa salafun salih bil hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, taufik serta hidayah dari Allah, sehingga alhamdulillah di malam hari ini, malam ke-14 dari bulan Sya'ban 1445 Hijriah, kita semua diringankan langkah kaki oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan rumah masing-masing, mengawali malam kita dengan menunaikan salat maghrib berjamaah, kemudian duduk menjemput mirathun nabawi, menjemput warisan terbesar dari para nabi, warisan terbesar yang ditinggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, yaitu ilmu. Kita duduk di satu perkumpulan yang mana perkumpulan itu menjadi perantara tercepat terdekat bagi seorang hamba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduk kita Bapak Ibu rahimakumullah Allah catat sebagai tambahan amal, tambahan bekal bagi kita
Allah jadikan sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan untuk kita semua, sehingga nikmat itu semakin ditambah, dan nikmat yang diharapkan kita semua dapat raih, yaitu nantinya ketika batas kita di dunia telah tiba, ajal kita telah datang, panggilan itu telah tiba, Allah tetapkan kita semua ketika kembali nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak terasa kita semua sudah berada di malam ke-14 dari bulan Sya'ban. Kurang lebih 16 hari atau 16 malam lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. 2 minggu lagi kurang lebih. Dan insyaAllah besok malam itu malam ke-15 dari bulan Sya'ban, yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Nisfun artinya setengah, artinya malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Al-Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang ulama besar dari kota Makkah Al-Mukarramah, seorang ahli di dalam ilmu hadis, Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, di salah satu kitab beliau tulis kitab judulnya Madza fi Sya'ban, ada apa dengan bulan Sya'ban. Di situ beliau menjelaskan tentang keutamaan dari bulan yang kita berada ini. Bulan ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, bulan ini merupakan bulan tahwilul qiblah, bulan pertama kali perpindahan arah kiblat kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat untuk menunaikan salat yang 5 waktu, arah atau jihah, arah kiblat pertama itu menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Berapa lama? 17 bulan lamanya. Menurut jumhur ulama kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Jadi sekitar 17 bulan arah kiblat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau berharap agar kiblat ini kenapa kok tidak menghadap ke Baitullah. Bertanya-tanya di dalam hati, kenapa tidak menghadap ke Ka'bah? Kenapa kok tidak menghadap ke Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah? Kenapa Allah perintahkan menuju ke Masjidil Aqsa? Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, karena Aqsa ini, tanah ini punya keistimewaan, memiliki keutamaan yang luar biasa besar. Di antaranya ini merupakan ma'dinul arwah al-anbiya wal mursalin, tempat kumpulnya roh para nabi, para rasul. Sehingga masyhur di dalam banyak riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mi'raj, beliau terlebih dahulu melaksanakan salat berjamaah, beliau yang menjadi imam, rohnya para nabi, para rasul menjadi makmum. Muncul pertanyaan, kan salat belum diperintahkan, kok bisa Rasulullah melaksanakan salat? Salat apa yang beliau tunaikan? Inilah salat mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu yang rakaatnya ada 2 rakaat, yang tetap menjadi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi salat-salat sunnah yang kita lakukan. Salat sunnah mutlak atau salat sunnah yang bisa kita kerjakan kapan saja, di luar waktu-waktu yang tidak dibolehkan bagi kita mengerjakan salat, bisa kita kerjakan salat sunnah mutlak ini. Dari mana salat sunnah mutlak ini? Inilah syariat nabi-nabi terdahulu. Jadi beliau menjadi imam, ruh para nabi, para rasul menjadi makmum. Ini yang pertama. Alasan kedua, mahsyar. Aqsa ini kelak akan menjadi mahsyar atau mahallul hasyar. Di sinilah Allah kumpulkan kelak manusia-manusia terakhir yang memiliki keimanan sebelum kiamat terjadi. Dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang disebut dengan mahallul hasyar, yaitu di Aqsa. Mana mahsyar itu? Aqsa ini. Ini menurut Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau. Sehingga arah kiblat pertama menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah berharap setiap waktu beliau berdoa, setiap waktu beliau bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dikabulkan doa beliau setelah 17 bulan lamanya beliau bermunajat. Setelah 17 bulan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh
kami telah memperhatikan engkau wahai Muhammad menengadahkan wajahmu ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau inginkan, yaitu ke arah Masjidil Haram ini atau ke arah Baitullah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat ini turun ketika bulan Sya'ban. Nah, jadi turunnya di bulan Sya'ban. Yang pertama menunjukkan keutamaan Sya'ban ini, tahwilul qiblah, perpindahan pertama arah kiblat kaum muslimin, yaitu yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa menuju ke arah Baitullah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga salah satu di antara syarat sahnya salat harus menghadap kiblat. Nah, jadi tidak bisa tidak menghadap kiblat. Jangan sampai kita terkadang dibuat bingung. Ada salat yang mana arah mana saja sudah. Pernah satu waktu kami salat bersama beberapa teman. Ada yang hadap sana, hadap sinilah. Kenapa hadap timur? Salah hadap kiblatnya. Masa Allah tidak ada di timur? Nah, jadi jawabannya gampang. Masa Allah tidak ada di sebelah timur? Yang penting mana saja sudah. Ini menyalahi aturan. Nah, kenapa aku menghadap pada kiblat? Kenapakah harus satu arah, satu jihah? Ini adalah termasuk perintah dari Allah, perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram atau ke arah Baitullah Ka'bah. Bagaimana kalau dalam keadaan kita tidak tahu, misalnya pergi ke satu daerah, bepergian, sholat, HP tidak ada misalnya. Sekarang kan gampang, ada aplikasi bisa tahu arah kiblat di mana saja. Jadi ketika tidak tahu arah menghadap, maka sebagian besar ulama mengambil pendapat bahwa dia berijtihad terlebih dahulu, mengambil satu arah sebagai patokannya. Seandainya tidak ada orang, mau nanya siapa, tidak ada siapapun di situ, hanya sendiri di tengah hutan misalnya, keadaan gelap, mau lihat matahari tidak bisa jadikan patokan dan lain sebagainya, maka dia ambil satu arah sebagai terserah, meskipun arah itu ternyata salah akhirnya, maka tetap sah sholat yang dia lakukan sebelumnya. Berbeda halnya jika dia tidak ada ijtihadnya terlebih dahulu, tidak ada usaha untuk mencari tahu. Begitu sudah 3 hari baru ketahuan sholat yang 3 hari itu ternyata kiblatnya salah arah. Bagaimana ini yang seperti ini? Maka wajib dia ulang, wajib i'adah, wajib dia mengulangi sholatnya yang tadi 3 hari dia syarat sahnya tidak tercukupi, yaitu tidak menghadap ke arah kiblat. Apakah wajib lurus? Kalau diambil garis lurus itu harus betul-betul lurus. Dalam pendapat yang mu'tamad, tidak mesti. Ketika kita jauh dari Baitullah, seperti Mataram dengan Masjidil Haram jaraknya ribuan kilo, maka cukup jihah, cukup arah. Nah, di mana arah kiblat kita? Sebelah barat, maka cukup menghadap barat itu sudah terhitung sah dalam pendapat yang mu'tamad. Jadi tidak mesti kalau ambil garis lurus harus betul-betul lurus menghadap ke arah kiblat. Beda halnya ketika memang dia berada di depan Ka'bah, jadi harus betul-betul mengambil garis lurusnya, harus betul-betul menghadap ke arah Baitullah. Ini yang pertama. Yang kedua, Sya'ban ini adalah bulan turfa'ul a'mal, bulan diangkatnya amal seseorang, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis riwayat dari sahabat Usamah bin Zaid, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasum, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa. Tasumu min syahrin, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa min syahrin, dari 1 bulan, minas syuhur, dari bulan-bulan yang lainnya, ma tasumu min Sya'ban, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Ini menunjukkan Rasulullah begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Begitu ditanyakan yang demikian dari Rasulullah, aku tidak pernah memperhatikan engkau itu berpuasa sebanyak engkau puasa di bulan Sya'ban. Apa jawaban beliau? Zaka, itu adalah bulan
yaghfulun nas, yang banyak dilupakan, yang banyak dilalaikan manusia, baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Rajab kemarin begitu semangat kita menghidupkan bulan tersebut dengan ibadah karena bulan Isra Mi'raj, ada perayaan di banyak tempat, peringatan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Begitu masuk Sya'ban seringkali dilupakan bulan ini. Kemudian masuk Ramadan meningkat lagi. Jadi Rasulullah SAW menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan beliau banyak berpuasa. Alasannya dzaka syahrun taghfulun nas, itu adalah bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan manusia, antara Rajab dan juga Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Nah, di sini beliau nyatakan, dan itu adalah bulan diangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ay yurfa'a amali, dan aku senang, aku gembira, aku bahagia amalku diangkat, wa ana shaim, dan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, sehingga ini bulan diangkatnya amal manusia dalam 1 tahun. Yang mingguan ada, diangkat amal mingguan kita kapan? Setiap hari Kamis, sehingga Rasulullah sering berpuasa Kamis. Alasannya karena itu adalah bulan atau hari diangkatnya amal dalam 1 minggu, ila sama'id dunya, dari langit diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban dalam pendapat jumhur ulama. Nah, sehingga ini terlebih lagi besok malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi itu kan bid'ah Ustaz, kita menghidupkan nisfu Sya'ban itu tidak ada dalil, tidak ada landasan. Jadi ada terpecah dua pendapat. Nah, jadi tidak, yang berpendapat tidak ada, boleh ada mengikuti pendapat ulama, tetapi jangan sampai menutupi bahwa ini adalah perkara khilafiyah, perkara perbedaan pendapat, bahwa ada ulama juga yang berpendapat bahwa itu adalah malam mulia, sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau menjelaskan. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyebutkan bahwa dalilnya bahwa malam itu istimewa banyak, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril. Faqala, kemudian Jibril berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian walillahi fiha, dan di dalamnya i'tiqadu minan nar bi'adadi syu'uri ghanam, ada banyak orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka sebanyak bulu kambing dari Bani Kalb. Bani Kalb ini ada satu kelompok besar, sekelompok perkampungan di kota Makkah Al-Mukarramah pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sebagai penggembala domba. Saking banyak dombanya, digambarkan bahwa sebanyak bulu domba-domba itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan seseorang yang beriman di malam nisfu Sya'ban tersebut dari api neraka. Akan tetapi di sini Rasulullah menyebutkan wala yanzurullahu fiha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pada malam hari itu kepada beberapa kelompok. Yang pertama, ila musyrikin, kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapat pandangan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Yang kedua, wala ila musyahidin, yang kedua tidak juga kepada orang yang gemar bermusuh-musuhan, satu dengan lainnya, bermusuhan, sesama beriman tapi bermusuh-musuhan satu dengan yang lain. Alhamdulillah sudah lewat 1 minggu lebih ini, pilpres, pilkada dan lain sebagainya sudah menurun tensi. Kemarin ribut, nah, yang pilih A tidak lagi berhubungan dengan yang B, yang B tidak lagi tegur sapa dengan C, kemudian belum lagi yang dewannya pilih A tidak ini luar biasa sekali. Yang kita bingungkan, apa kata para ulama, al-jahl, satu bentuk kebodohan adalah ketika orang berebut dunia kita ikut
meributkannya, sementara kita tidak mendapatkan apapun bagian dari itu. Yang sudah jadi ya, sudah selesai. Yang ribut di bawah. Jadi ini menjadi salah satu sebab tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia. Musyahin, orang yang gemar bermusuhan satu dengan yang lainnya. Wala ila qati'i rahimin, begitupun kepada orang yang memutus tali silaturahim. Karena urusan dunia misalnya, berebut warisan, saudara tidak lagi berhubungan dengan sesama saudara, tidak lagi bertegur sapa dengan keluarga. Qati'u rahim. Ini termasuk salah satu dosa yang luar biasa, termasuk minal kabair, termasuk di antara dosa besar. 3 kelompok yang terakhir yang juga terhalang dari pandangan Allah, terhalang dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wala ila aqin liwalidayh, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, ini sehingga menunjukkan bahwa keutamaan malam tersebut istimewa sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kebiasaan bagaimana? Apakah ada dalilnya orang-orang terdahulu, para salaf, mereka para salafun salih menghidupkan malam tersebut dengan ibadah? Dalam pendapat Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, para ulama Syam, para tabi'in dari negeri Syam. Jadi ada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan masa salaf itu 3 kurun. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa sahabat, di bawahnya disebut dengan tabi'in. Kalau sahabat, mereka yang berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si masa hidupnya Rasulullah disebut dengan sahabat. Selesai masa sahabat disebut tabi'in. Tabi'in ini yang berjumpa dengan sahabat tetapi tidak berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi 3 masa ini, 3 kurun ini yang disebut dengan masa salaf. Nah, di setelah 3 kurun ini disebut dengan masa khalaf. Ya, 300 tahun sesudahnya disebut dengan masa khalaf. Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan para tabi'in di negeri Syam, mereka menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Di antaranya adalah Khalid bin Ma'dan, di antaranya ada Al-Imam Makhul, di antaranya ada Imam Luqman bin Amir. Mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut dengan ibadah. Akan tetapi ada yang mengatakan tidak termasuk bagian dari sunnah Nabi atau sesuatu yang bid'ah, ada juga. Jadi ulama-ulama di negeri Hijaz mereka menyatakan bahwa itu tidak termasuk satu yang dianjurkan. Di antaranya Imam Atha, kemudian Imam Ibnu Abi Mulaikah, kemudian Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Mereka di antara para ulama yang menyatakan bahwa tidak dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Intinya ada terjadi perbedaan pendapat. Nah, jadi yang menghidupkan ada landasan dalilnya. Dan juga dalil umum bahwa tidak ada waktu tertentu yang kita dilarang untuk melaksanakan ibadah. Jadi menghidupkan malam tersebut termasuk juga anjuran para ulama, para tabi'in, di antaranya para tabi'in di negeri Syam. Jadi kebiasaan kita, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ulama-ulama kita menganjurkan menghidupkan minimal antara maghrib dan isyaknya. Begitu selesai sholat maghrib, masuk di antara maghrib dan isyak, ini waktu yang istimewa, dihidupkan di antara jenis ibadahnya yang membaca surah Yasin. Nah, kita kebiasaan membaca surah Yasin 3 kali. Yang pertama diniatkan untuk dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, kemudian diniatkan untuk daf'il bala, agar terhindar dari bala, dari bencana, dari musibah, agar kemudian yang ketiga juga diniatkan agar diluaskan rezeki yang halal dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidupkan malam itu entah dengan salat sunnah lainnya. Akan tetapi yang terpenting juga ada yang tidak boleh, ada yang tidak ada dalilnya, seperti contoh sholat sunnah nisfu Sya'ban. Nah, ini sering terjadi. Bagaimana Ustaz kalau kita sholat berjamaah, usolli sunnatan nisfi Sya'ban? Tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Jadi sholat-sholat yang umum silahkan hidupkan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid kah, kemudian setelah itu sholat sunnah mutlak, nanti malamnya tahajud, silahkan.
Tetapi kalau sholat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Jadi jangan sholat usolli sunnatan nisfi Sya'ban, yang tidak ada. Puasa pagi harinya hidupkan juga dengan berpuasa, puasa nisfu Sya'ban. Yang sering muncul pertanyaan, bagaimana dengan berpuasa sesudahnya? Jadi begitu idzan tasafa Sya'ban, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idzan tasafa Sya'ban, jika Sya'ban telah masuk sepertengah atau setengah keduanya, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Ada larangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di tanggal 16 ke atas dari bulan Sya'ban. Apakah semua bentuk puasa? Jadi ditafsil, dirincikan oleh para ulama. Yang pertama yang boleh itu puasa qada, boleh. Ini ibu-ibu diingat lagi, masih tidak ada hutang puasa Ramadan kemarin yang mungkin karena haid, karena datang bulan, karena mungkin melahirkan dan lain sebagainya sehingga tidak berpuasa atau sempat sakit, atau bapak-bapak mungkin yang sedang tahun kemarin musafir perjalanan yang tidak berpuasa. Jadi jangan sampai masuk Ramadan berikutnya masih belum diqadha. Bagaimana kalau ternyata sampai Ramadan berikutnya belum juga diqadha? Sampai Ramadan berikut kemarin ada hutang puasa 5 hari, sampai masuk Ramadan berikutnya belum diqadha juga, maka tetap wajib qadha. Wajib qadha nanti sesudah Ramadan berikutnya, plus ada tambahannya, plus per hari tersebut dia wajib untuk membayar fidyahnya per hari 1 mud. 1 mud itu kurang lebih sekitar 750-an gram. Jadi kalau kita bayar zakat fitrah itu 4 mud atau 1 sok 4 mud. Sebagian ulama menyebutkan 2,5 kilo, tapi kalau amannya ambil lebih banyak 2,7. Jadi karena hitungan mud nabawi, mud nabi itu ada yang berpendapat 2,7, yang 4 mudnya dibagi yang 4 mud dibagi berarti masing-masing sekitar 650-an gram. Untuk amannya ya per hari 1 kilo sudah pasti lebih. Dibayarkan fidyah setiap hari yang belum ditunaikan atau diqadha puasa yang sudah berlalu tersebut. Saya Ustaz kan hamil itu, belum tidak bisa puasa pada Ramadan kemarin. Apakah tetap qadha? Di sini di dalam masalah ibu hamil ataupun menyusui, di dalam masalah qadha dan fidyah, kadang ada yang cukup bayar fidyah saja, tidak perlu qadha. Di sini ditafsir, dirincikan oleh para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu rahimakumullah, yang hanya membayar fidyah tanpa qadha itu khusus bagi orang yang sudah lanjut usia. Misalnya sudah tua, saat ibu saya ini usianya sudah 80-an tahun, sudah pikun, tidak bisa puasa, tidak mungkin sudah puasa. Begitupun tidak mungkin juga akan qadha puasanya di luar Ramadan. Maka yang seperti ini hanya membayar fidyah tanpa dia mengqadha puasanya. Yang kedua, bagi orang yang dalam keadaan sakit, yang mana harapan sembuhnya itu tipis secara medis, misalnya sakit ini kalau puasa dia bahaya. Kalau puasa dokter sudah menyatakan ini kena mah kronis misalnya, kalau puasa sudah tidak mungkin. Begitupun di luar Ramadan nanti tidak mungkin akan qadha puasanya, maka boleh dia tidak berpuasa, hanya diganti dengan fidyah saja. Tetapi bagi ibu yang menyusui ataupun ibu hamil, di sini mereka boleh tidak berpuasa dengan catatan, ada 2 sebabnya. Seandainya ibu hamil atau ibu menyusui tadi meninggalkan puasa Ramadannya karena khawatir terhadap dirinya saja, misalnya. Artinya dokter menyatakan kalau ibu ini hamil, misalnya ibu hamil, kalau ibu puasa masih boleh, silahkan berpuasa, janinnya kuat. Janinnya masih kuat. Tapi yang ibu yang hamil ini tidak kuat puasa. Saya Ustaz kalau puasa lemes, tidak ada tenaga. Tapi kalau dokter bilang boleh, masih boleh untuk berpuasa, janinnya kuat, maka yang seperti ini dia tetap wajib qadha. Wajib qadha, tidak membayar fidyah. Tapi ada kasus kedua,
ada seorang perempuan hamil. Dia hamil, sanggup untuk berpuasa. Seandainya puasa Ramadan masih kuat. Saya kuat Ustaz kalau untuk puasa, masih sanggup. Tapi kata dokter janin saya lemah. Nah, seandainya berpuasa khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap janin di dalam rahim. Maka yang seperti ini boleh untuk tidak puasa, tapi wajib qadha ditambah fidyah. Nah, wajib qadha dan juga ditambah fidyah. Seandainya dia memang masih sanggup puasa, tapi khawatir kalau puasa itu nanti dapat menyebabkan janinnya bermasalah atau sedang menyusui misalnya. Kalau saya puasa masih sanggup, tapi kalau seandainya puasa nanti ASI-nya menjadi kering. Nah, jadi ASI kering, anak ini, bayi ini tidak bisa minum susu formula dan sebagainya, harus dengan ASI. Maka boleh untuk tidak berpuasa, tetapi nanti di luar Ramadan wajib qadha ditambah dengan fidyah. Nah, ini kalau dalam keadaan habilin dalam mazhab Syafi'i. Yang boleh hanya mengganti dengan fidyah saja tanpa qadha itu khusus bagi seorang yang sudah usia lanjut yang tidak mungkin berpuasa ataupun seorang yang dalam keadaan sakit. Ini misalnya sudah masuk 16 hari ke-16 Senin, besok sudah 16 Sya'ban. Nah, hadis tadi menyebutkan kalau yang qadha tetap boleh berpuasa meskipun itu sudah tanggal 16 ke atas dari bulan Sya'ban. Atau yang kedua, orang yang sudah terbiasa puasa sunnah. Nah, jadi sebelumnya memang dia sudah biasa puasa sunnah, entah itu puasa Senin Kamis, entah itu dia biasa puasa Daud. Maka meskipun itu tanggal 16 ke atas dari bulan Sya'ban, tetap boleh dia untuk berpuasa sunnah. Yang ketiga, yang boleh berpuasa seandainya dia wasal. Hari Ahad besok dia puasa, dia sambung puasanya. Hari Ahad puasa nisfu Sya'ban. Seninnya dia sambung lagi puasa hari Senin. Selasanya dia mau puasa lagi, boleh kalau nyambung. Nah, yang tidak boleh ini yang idzan tasafa Sya'ban, yang dimaksud siapa yang tidak boleh berpuasa sesudah masuk tanggal 16 ke atas dari bulan Sya'ban, yaitu bagi mereka yang sebelumnya memang tidak pernah puasa sama sekali, tidak pernah puasa sunnah, tiba-tiba besoknya mau puasa sunnah, sudah tanggal 16 ke atas. Nah, jadi hitungan tidak pernah, itu sebagian ulama menyebutkan dalam 1 tahun. Nah, dari Sya'ban kemarin sampai Sya'ban ini tidak pernah puasa Senin, tidak pernah puasa Kamis, tiba-tiba besok hari Senin mau puasa Senin. Nah, maka tidak bisa. Tapi ada ulama yang berpendapat yang dimaksud dengan yang tidak bisa ini yaitu yang tidak pernah sama sekali. Kalau dulu pernah sekali saja dia pernah puasa Senin, maka besok Seninnya meskipun sudah tanggal 16 dari bulan Sya'ban tetap boleh untuk berpuasa Senin. Nah, ini dalam nisfu Sya'ban, 16 atau setengah akhir dari bulan Sya'ban. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, minimal besok malam dihidupkan hari tersebut dengan ibadah, dihidupkan malamnya dengan ibadah. Nah, kalau di Ar-Rahmah ada kegiatan biasanya habis maghrib, kalau bisa dibuat kegiatan antara maghrib ke isya, baca surah Yasin bersama-sama untuk ibadah. Nah, untuk niatkan, yang pertama niat panjang umur dalam taat, diniatkan juga untuk agar diberikan rezeki yang halal dan barakah, diniatkan agar terbebas dari bala, dari bencana dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dan tidak terasa pula sebentar lagi kita masuk dari bulan Ramadan. Insyaallah pembahasan di akhir dari sebelum masuk Ramadan, sekali lagi pengajian kita akan fokus untuk membahas mengenai Ramadan. 1 bulan yang istimewa, 1 bulan utama, 1 bulan yang Allah khususkan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat sebelum kita, tidak ada siapapun sebelum umat Rasulullah yang Allah berikan keutamaan Ramadan. Tidak ada keutamaan yang demikian. Kalau puasa, umat-umat sebelumnya pun Allah berikan kewajiban puasa, sehingga ayatnya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum,
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Artinya umat sebelum umat Nabi Muhammad pun berpuasa, ada kewajiban berpuasanya. Tetapi keutamaan Ramadan tidak ada yang dianugerahkan kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Banyak orang berharap Allah panjangkan usia berjumpa dengan Ramadan. Bahkan ada yang sebelumnya, nanti malam masuk Ramadan, paginya sudah cuci baju, sudah cuci sarung, setrika baju, setrika pakaiannya untuk dipakai tarawih malamnya. Tetapi sorenya meninggal dunia, tidak berjumpa dengan Ramadan. Apakah ini rugi? Rugi. Tetapi ternyata ada yang lebih rugi, Bapak Ibu rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu riwayat, beliau pernah akan khutbah. Begitu naik anak tangga yang pertama, beliau sebutkan amin. Beliau menyebutkan amin. Bingung sahabat, tidak ada yang doa. Tiba-tiba Nabi menyebutkan amin. Naik lagi anak tangga yang kedua, beliau kembali menyebutkan amin. Naik lagi anak tangga yang ketiga, beliau sebutkan amin. Begitu selesai, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Beliau menjawab, atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril. Tadi aku mendengar Jibril berkata, bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Celaka. Bagi siapa celaka ini? Bagi orang yang adraka Ramadan, yang berjumpa dengan bulan Ramadan, diberikan hidup bertemu dengan Ramadan, walam yughfarlah, tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diampuni? Karena sama saja. Di luar Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan tidak ada perbedaan. Di luar Ramadan tidak sholat, masuk Ramadan juga sama tidak sholat. Di luar Ramadan masih senang maksiat, masuk Ramadan juga masih tetap maksiat. Nah, ini yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut celaka oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikir ya tidak akan ada jalan ditolak doain. Yang doa tadi malaikat Jibril, penghulunya malaikat, yang mengaminkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, tapi insyaallah selama seseorang itu masih ada iman di dalam hatinya, seahli-ahli maksiat seseorang, selama ada iman sedikit saja, begitu masuk Ramadan pasti ada perubahan, pasti berubah. Malam pertama subhanallah, yang tidak pernah sholat jamaah bisa di shaf pertama, yang tidak pernah taraweh bisa dia ikut taraweh, yang tidak pernah baca Al-Quran malam itu semangat baca Al-Quran. Ini menunjukkan luar biasanya Ramadan. Yang biasa di luar Ramadan malu kita untuk sarungan, untuk pakai songkok, naik masjid. Nah, tapi begitu Ramadan, istimewanya Ramadan, yang tidak pernah ibadah bisa ibadah. Tetapi penting Bapak Ibu rahimakumullah untuk kita gali modal sebanyak-banyaknya. 2 minggu lagi masih ada kesempatan. Tujuannya apa? Cari bekal sebanyak-banyaknya di bulan ini agar nanti bisa mengambil manfaat Ramadan seluas-luasnya. Kalau modalnya sedikit, ya sebentar kita akan bisa raih keutamaan Ramadan. Malam pertama, malam kedua, begitu malam ke-10 sudah mulai semakin maju, softnya hilang setengah sudah. Sudah pindah ke mall, pindah ke cari baju lebaran dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak? Padahal keutamaannya sudah semakin banyak. Allah bukakan pintu-pintu keistimewaan semakin luas. Di 10 akhir Allah berikan satu malam yang keutamaan malam itu lebih dibandingkan dengan 1000 bulan Lailatul Qadar. Allah berikan di 10 terakhir Ramadan, tapi semakin sepi. Kenapa? Ya tadi modalnya habis. Modalnya sudah habis. Ya, ibarat kita, misalnya kalau mall Mataram bikin acara 1 bulan, diskon besar-besaran. TV yang harga 1 juta, kalau baru mulai buka diskonnya misalnya 1 bulan Maret dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau yang awal-awal ya masih 20% lah. Nah, yang tadi 1 juta diskonnya 10% jadi 900.000. Nanti menjelang akhir stok barang masih banyak, ya tinggal ditambah diskon yang tadinya 10% jadi 50%. TV yang tadinya 1 juta jadi 500.000. Nah, kita ngajak temen, ayo ke mall, ngapain? TV yang kemarin 1 juta sekarang mau sebentar lagi tutup.
itu jadi 500.000. Ayo berangkat aja sudah. Lah, kenapa enggak mau? Uangnya habis. Ya, bagaimanapun maunya, ya modal enggak ada, enggak akan ada tergetuk hati untuk mengejar keutamaan itu. Nah, jadi begitupun Ramadan. Sehingga dari sekarang punya niat yang kuat. Ramadan ini harus lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin khatmul Qur'annya bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 kali, 3 kali, atau hanya 1 kali, atau tidak, sekarang targetnya ditambah. Kalau tahun kemarin tarawihnya bolong-bolong, tahun ini harus bisa full dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada planning, tidak ada rencana, maka tidak ada keinginan kuat untuk meraihnya. Dan semoga sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang dengan penuh keimanan dan kekuatan untuk menghidupkan hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti di malam Sabtu yang akan datang kita fokus di fikih puasa sebagai persiapan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana nawwir qulubana wa quluba banaina wa banatina bi nuril Qur'an, nuril ilmi, bi nuril hidayah, kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadlikal 'azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.